Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu. Kita awali dengan membaca bismillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi alladhi yanfa'una rabbi fakih wa fakih ahlana wa qarabatin lana fid dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi limna alladhi yanfa'una rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatin lana fid dinina. Amin 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 rabbal alamin. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil al-akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada. Ujub bil marifa min wajib lillah ishrina sifa fallahu mawjudun qadimun baqim khalifun li khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahid alimun fi kulli shay'in sami'un wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadi fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'li arsala anbiya dhawi fatana bis-sidqi wat-tablighi wal-amana jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi nafsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wa mustahilu dindu kulli wajibi fahafad li khamsina bi hukmin wajibi tafsilu wa ishrina lazim kulla mukallafin fahakik waqtanimhu
منهم آدم إدريس نوح هود مع صالح إبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب تدا شعيب هارون ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي أبي وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل عشر منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتند مالك ورضوان تداعى أربعة من كتب تفسيرها رد موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكريم كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيمان النبي يوم وكل ما كان بهم من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزهرية أرضعته حليمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفتهم بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بذين ذا يلقب آتاه إبراهيم من سوريا أمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة ستة فخذ بهم وليجة وأربع من الإناث تذكر ونربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما سلطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكاة رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا نبي المقتفى عائشة وحفصة صافية ميمونة ورملة هند وزينب تاج وليا للمؤمن
أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات احتداء قبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلى لقدس يدرى وبعد إسراء عروج السماء حتى رأى النبي رب كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه خمسا بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإشراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق الله وبالعروج صدق وفى أهله وهذه العقيدة مختصرة سهلة ميسرة نادم تلك أحمد المرزوق من يتمر الصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم للنبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد كل من بخير حدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل نفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميز بأدل الجمال تاريخها لحي قر جمالي سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. Ya, silakan dibuka Jala'ul Afham. Kalian teruskan yang kemarin aja ya. Ditulis teruskan. Sampai mana kemarin? Sampai mana? Masih yang 6 ya? Yang Al-Wahdaniyah. Halaman 9 ya. Halaman 9 yang ke-6 tuh ya. Al-Wahdaniyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-wahdaniyatu wa hiya 'adamu ta'addudi fi dzatihi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi. Wa wahidatu dzati ma'naha anna dzatahu laysat murakabatan min ajza'i wa laysa fil khalqi dzatun kadatihi. Wa wahdatus sifati ma'naha annahu laysa li ahadin sifatun tushbihu sifatan min sifatihi wa laysat sifatuhu muta'addidatan min jinsin wahidin ka qudrataini aw iradataini. Wa wahdatul af'ali ma'naha annahu laysa li ahadin ghairihi ta'ala fi'lun minal af'ali fallahu khaliqun kulli syai'
wa mubdi'u kulli syai'in fahuwa ta'ala mustaqilun bil ijadi wal ibda'i. Qala ta'ala subhanahu huwallahu al-wahidul qahhar. Wa qala ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa qala ta'ala qul huwallahu ahad. Wa qala ta'ala law kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Wa qala ta'ala mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd subhanallahi amma yasifun. Wa qala ta'ala qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dzil 'arsyi sabila subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Al-wahdaniyatu, sifat wahdaniyah. Sifat wajib yang keenam adalah al-wahdaniyah. Apa itu al-wahdaniyah? Wahia dan ia, apa al-wahdaniyah adalah adamu ta'addudi, adamu ketiadaan, at-ta'addudi berbilang. Adamu ketiadaan at-ta'addudi berbilang, fidatihi dalam zatnya Allah Ta'ala, fidatihi dalam zatnya Allah Ta'ala, wa sifatihi dan sifat-sifatnya, wa af'alihi dan perbuatan-perbuatannya. Ini dulu pernah saya jelaskan ya. Ya, bahwa yang disebut dengan wahdaniyah itu adalah Allah itu wahdaniyah kalau secara bahasa artinya tunggal. Ya, esa. Ya. Nah, kalau di sini dimaknai ada muta'addudi fi dzatihi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi, yaitu ketiadaan berbilang. Maksud berbilang di sini adalah bahwa zatnya Allah itu tidak tersusun dari beberapa bagian. Ya. Tidak seperti zatnya manusia. Kalau kita kan tersusun dari beberapa bagian. Ada bagian jasadnya, ada bagian ruhaninya. Bagian jasadnya itu mulai dari kepala sampai ujung kaki. Nah, itu kan tersusun dari beberapa bagian. Tapi kalau Allah zatnya tidak demikian. Lalu kalau ada yang nanya, terus zatnya Allah kayak apa? Maka jawabannya adalah wallahu a'lam. Pengetahuan kita tidak sampai ke sana. Ya, itulah sebabnya agama itu punya dua ranah. Ada ranah ta'abudiyat, ada ranah ta'akuliyat. Ya. Apa ranah ta'abudiyat? Ranah ta'abudiyat itu adalah ranah irasional. Ranah agama yang memang tidak masuk akal. Itu namanya ranah ta'abudiyat. Dan yang kedua ada ranah ta'akuliyat, yaitu ranah agama yang memang rasional, masuk akal. Ada nggak di agama kita sesuatu yang irasional, sesuatu yang nggak masuk akal? Ada? Apa? Ya, Isra Mi'raj nggak masuk akal tuh ya. Masa dari Mekah, dari Madinah, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa hanya satu ya malam, terus ditambah ke Sidratul Muntaha. Ya, pada saat itu tentu tidak ada teknologi yang mampu kan mempersingkat waktu. Sekarang aja kalaupun ada teknologinya tentu kesulitan tuh. Karena manusia terbang dari bumi ke bulan saja butuh waktu yang lumayan lama. Nah, ini dari bumi ke Sidratul Muntaha. Yang kita nggak tahu juga tuh Sidratul Muntaha tuh kayak apa wujudnya gitu. Nah, itu kan ranah-ranah di mana memang agama tidak masuk akal. Nah, tidak masuk akal di sini maksudnya bukan berarti gini, oh kalau gitu agama memang nggak rasional gitu. Oh berarti kalau gitu agama bertentangan dengan akal sehatnya manusia. Bukan. Maksud tidak rasional di sini adalah memang Allah itu menitipkan pesan kepada kita bahwa
Anda itu meskipun punya akal untuk memikirkan sesuatu, Anda meskipun punya akal untuk menjangkau sesuatu yang tidak Anda lihat, tapi akal Anda itu terbatas. Ya, karena akal Anda terbatas, maka Anda untuk mengetahui sesuatu yang di luar batas itu, Anda memerlukan sumber-sumber pengetahuan yang memang mampu mengakomodir hal itu. Misalkan gini, kamu punya nggak akal? Punya. Akal itu bisa memikirkan sesuatu yang nggak kamu lihat nggak? Bisa. Contohnya bagaimana? Misalnya gini, kita itu kan nggak tahu perasaan orang, ya. Kita nggak tahu kan perasaan orang. Tapi dengan kita belajar ilmu psikologi, ya, maka membaca seseorang meskipun kita nggak tahu perasaannya, tapi kita bisa. Ya, dengan cara apa? Dengan cara membaca raut wajahnya, cara dia berbicara, sorot matanya, bahasa tubuhnya, kan gitu. Nah, dari indikator-indikator itu, lalu kemudian akal kita menyimpulkan, oh kalau dia begini berarti perasaan dia sedang begini. Oh kalau dia begitu berarti perasaannya sedang begitu, kan gitu. Ya, artinya apa? Akal memang bisa kita gunakan untuk mengetahui sesuatu yang memang tidak terlihat secara kasat mata. Tapi terbatas nggak? Terbatas. Di antara bentuk keterbatasan akal apa? Saya tanya misalnya, kamu tahu nggak kehidupanmu setelah kamu mati itu kamu ngapain? Bisa nggak? Kamu hidup nih, terus kamu mati. Habis kamu mati terus ngapain? Bisa nggak menjangkau akal? Oke, selama ini sih saya lihat ini Ustadz, orang kalau udah mati dikubur. Dikubur ditimpa tanah di tempat sepetak. Nah, pertanyaannya, kamu bisa nggak menjangkau dengan akalmu itu bahwa orang yang telah dikubur dengan tanah tadi, dia lagi ngapain saat ini? Bisa nggak menjangkau akalmu? Nggak bisa kan? Nah, iya. Dia lagi ngapain bisa? Kamu ketahui? Nggak bisa. Nah, atau setelah kemudian kehidupan dunia ini nanti ada kehidupan akhirat. Bisa nggak akal kamu menjangkau kehidupan akhirat itu nanti seperti apa? Nggak bisa kan? Nah, itulah sebabnya kenapa ketika agama itu ada dua ranah, ada ranah ta'abudiyat, ranah irasional, ranah yang tidak masuk akal, dan ranah ta'akuliyat, ranah yang rasional, itu Allah itu hendak menitipkan pesan kepada kita bahwa akal Anda itu terbatas, maka akui saja kelemahan Anda. Kan gitu. Ya. Nah, kalau Anda ingin mengetahui sesuatu di luar kemampuan akal Anda, maka Anda perlu sumber-sumber yang namanya sumber keagamaan. Apa yang bisa menjawab persoalan-persoalan di luar akal kita? Yang bisa menjawab hanya agama. Yang bisa menjawab kehidupan setelah kematian apa? Agama kan? Iya. Yang bisa menjawab keadaan seseorang di alam kubur apa? Agama. Kalau akal bisa nggak menjawab? Nggak bisa. Yang bisa menjawab kehidupan nanti di akhirat, kita masuk surga ataupun neraka, kehidupan surga seperti itu, neraka seperti itu yang bisa menjawab akal atau agama? Agama. Nah, itulah sebabnya kenapa bahwa agama itu tadi mengandung dua sisi ajaran. Ada ta'abudiyat, apa ta'abudiyat? Ya, irasional. Kalau ta'akuliyat, rasional. Ya, nah itu. Jadi ranah ta'abudiyat, ranah yang irasional, nggak masuk akal tadi, memang sengaja Allah berikan dalam kehidupan beragama kita supaya kita menyadari akan keterbatasan akal. Oke? Nah, ketika seperti itu, apa yang bermain? Yaitu ranah keimanan. Udahlah, kamu imani saja, udah kamu yakini saja. Kan gitu. Nah, meskipun ini tetap saja dikritik sama orang-orang liberal, sama pemikir-pemikir kan gitu. Kalau kamu pernah baca bukunya itu tuh, Tan Malaka, Madilog. Tahu kamu Tan Malaka? Ya, dia kan mengarang buku namanya Madilog. Ya, di situ kan ada namanya Madilog, itu kan singkatan materialisme,
dialektika dan logika. Nah, di bab tentang materialisme itu kan Tan Malaka berusaha untuk bagaimana caranya orang-orang Indonesia ini keluar daripada logika-logika mistik. Logika-logika mistik itu tadi tuh, bahwa nanti ada alam kubur begini begitu, akhirat begitu begitulah, gitu gitulah pokoknya. Dan kemudian dikit-dikit apa namanya kualat, dikit-dikit nggak berkah, dikit-dikit wah macam-macam lah, mitos ini mitos itu kan gitu. Ya karena memang Tan Malaka itu ya dipengaruhi oleh logika-logika komunisme kan gitu-gitu. Nah, itu saya kira tidak tepat. Anggapan bahwa irasionalitas tadi itu, ta'abudiyat dalam agama itu membuat seseorang nggak berpikir rasional. Saya kira tidak tepat. Sebab kan kalau kita tanya secara mendalam, akal kita itu kan terbatas kan. Iya kan? Nggak ada yang nggak mengakui bahwa akal itu nggak terbatas. Semua pasti mengetahui bahwa akal itu terbatas. Nah, berarti kalau akal terbatas, ada dong berarti kalau gitu sesuatu yang nggak kita ketahui. Ada nggak? Pasti ada. Apa sesuatu yang nggak kita ketahui? Sesuatu yang nggak kita ketahui adalah sesuatu yang memang belum pernah kita alami. Itu kan kita nggak tahu. Misal, kamu tahu nggak 10 tahun yang akan datang kamu jadi apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? 20 tahun lagi kamu jadi apa tahu nggak? Nggak tahu. Kenapa? Karena memang sesuatu itu belum dialami. Tapi agama itu mampu menyediakan jawaban-jawaban atas itu. Di antaranya apa? Ya ada premis dalam sebuah ayat mengatakan innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah nggak akan merubah nasib siapapun kecuali dia sendiri akan yang merubah nasibnya, kan begitu. Nah, artinya apa? Meskipun kita tidak tahu 20-30 tahun yang akan datang, tapi banyak sumber-sumber agama yang kita bisa jadikan sebagai indikator bahwa oh, 20 tahun lagi saya akan jadi begitu kalau saya begini saat ini. Saya begini saat ini, berarti 20 tahun yang akan datang saya akan menjadi begitu. Kan gitu. Bergantung pada apa atau pola kehidupan yang selama ini kita jalani. Kalau konsisten, itulah yang akan membentuk kamu 10-20 tahun yang akan datang. Nah, itu begitu. Ya. Nah, artinya tidak tepat orang-orang yang mengatakan bahwa agama itu nggak rasional. Ya, saya kira sesuatu yang tidak rasional dalam agama itu perlu. Sebab tadi ya, akal itu terbatas. Supaya kemudian kita menyadari keterbatasan itu dan kita kemudian mencari sesuatu yang tidak terbatas. Siapa? Tuhan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya, makanya tadi pertanyaannya kalau gitu zatnya Allah kayak apa? Ya Allahu a'lam. Ya, karena itu memang ranah-ranah yang memang tidak bisa dirasional. Wahya adamu ta'addudi fi dzatihi ta'ala. Ya, wahdaniyah itu adalah ketiadaan berbilang dalam zatnya Allah Ta'ala, wa sifatihi wa af'alihi, dan juga sifat-sifatnya dan juga perbuatan-perbuatannya. Wa wahidatu zati maknaha, wa wahidatu zati, dan kesatuan azatnya, kesatuan zatnya, kesatuan zat. Apa sih yang disebut dengan zatnya Allah itu satu? Ya. Wa wahidatu zat, dan kesatuan zat maknanya adalah zatnya Allah itu satu, tunggal, esa. Apa maknanya? Anna datahu laysat murakabatan. Anna datahu, anna bahwasannya zatahu, zatnya Allah laysat adalah tidak. Ya, itu jadi khobar dari anna. Laysat adalah tidak, murakabatan, tersusun. Min ajzain, dari bagian-bagian. Tadi yang saya bilang ya, bahwa zatnya Tuhan itu nggak sama kayak kita. Kalau kita ada susunan-susunan jasad dia atau biologisnya.
Walaisa fi khalqi dzatun kadzatihi. Walaisa dan tidaklah. Walaisa dan tidaklah fil khalqi di dalam makhluk walaisa dan tidaklah fil khalqi di dalam makhluk zatun kadzatihi. Zat zatun zat kadzatihi seperti zatnya Allah. Walaisa fil khalqi dan tidaklah di dalam makhluk ya zatun kadzatihi. Zat sama seperti zatnya Allah. Ya. Beda zat kita sama zatnya Allah. Meskipun al-halaj itu kalau kamu belajar sejarah tentang tasawuf, ada ulama namanya al-halaj. Al-halaj itu salah seorang ulama yang memperkenalkan teori tentang wahdatul wujud atau wahdatul wujud, yaitu kesatuan antara zatnya manusia dengan zatnya Tuhan. Ya. Al-hulul, ya. Zatnya manusia dengan zatnya Tuhan itu sama, satu. Kalau dulu di kita siapa ya? Siti Jenar. Ya. Dengan semboyan apa ya? Manunggaling kawulo Gusti. Kesatuan antara zat hamba dengan zat pencipta. Seperti itu. Ya, artinya walaisa fi khalqi dzatun kadzatihi. Dan tidaklah dalam diri makhluk itu zatnya sama dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa wahdatus sifati maknaha, wa wahdatus sifati dan kesatuan sifat. Wa wahdatu dan kesatuan as-sifati sifat. Maknanya adalah annahu bahwasannya hu-nya kemana itu? Annahu laisa li ahadin, bahwasannya mana itu hu-nya itu? Annahu bahwasannya iya tidaklah seorang sifat. Pada kata apa? Sifat ya. Annahu bahwasannya sifat Allah itu laisa tidaklah li ahadin bagi seseorang sifatun memiliki sifat tushbihu yang menyerupai yahu sifatnya Allah sifatan min sifatihi, sifat daripada sifat-sifatnya Allah. Annahu bahwasannya hu atau sifat itu ya, sifat-sifatnya Allah itu wahdatus sifat laisa li ahadin, laisa tidaklah li ahadin bagi seseorang atau sesuatu sifatun memiliki sifat tushbihu yang sama atau mirip, tushbihu yang sama atau mirip sifatan sifatun memiliki sifat tushbihu yang mirip sifatan yang mirip sifatan sifat
min sifatihi, daripada sifat-sifatnya Allah. Maksudnya gimana itu? Annahu laisa li ahadin sifatun tushbihu sifatan min sifatihi. Maksudnya begini, bahwa Allah itu punya sifat. Sifat-sifatnya Allah itu apa sih? Di antaranya kan ada Rahman, ada Rahim, dan macam-macam tuh ya. Nah, maksudnya wahdatus sifat itu maksudnya meskipun kemudian Allah punya meskipun kemudian manusia itu juga punya rasa sayang, rasa cinta, rasa belas kasih dan yang lain sebagainya, tapi sifat-sifat yang ada dalam dirinya manusia itu tidak tushbihu, tidak sama, tidak mirip dengan sifat-sifatnya Allah. Ya. Contoh misalkan Allah Maha Rahim, Maha Rahman lah misalnya. Rahman itu kan sifat kasih sayang Allah di dunia. Bahwa Allah itu akan memfasilitasi seluruh makhluknya dengan rezeki. Mau orang itu beriman, mau nggak beriman, mau suka nggak suka dengan Allah, pasti Allah fasilitasi dengan rezeki. Nah, kita punya nggak rasa seperti itu? Punya. Kita punya rasa kasihan sama orang, kita punya rasa dermawan kepada orang. Tapi sifat kita kan beda dengan sifatnya Allah. Apa di antara bentuk perbedaannya? Kalau Allah memberikan rezeki kepada makhluknya, itu kan nggak pernah memandang dia agamanya apa, nyembah Allah apa enggak, suka sama Allah apa enggak. Tapi kita biasanya kita akan memberi sesuatu kepada orang kalau apa? Kalau kita suka sama orang itu kan, kita ada interest sama orang itu, maka kita kasih orang itu. Tapi ketika kita melihat ada orang yang kita benci, kita ngasih nggak sesuatu ke dia? Nggak akan. Memberi sesuatu pada dia? Tidak akan. Gitu. Ya. Nah, artinya apa? Meskipun kemudian ada kesamaan secara sifat, Allah punya sifat dermawan, kita juga punya sifat dermawan, tetapi itu sama sekali tidak bisa menjadikan sebuah bukti bahwa kalau gitu sifatnya Tuhan sama sifatnya manusia sama. Tidak. Ya, tetap ada sesuatu yang berbeda. Meskipun Allah punya sifat Rahman, Maha Pengasih, dan kita juga punya sifat pengasih juga, tetapi pada hal-hal tertentu tentu kita tidak sama seperti Tuhan. Tadi yang saya bilang ya, bahwa Allah kalau ngasih kita itu kan mau suka nggak suka kita sama Allah, nyembah nggak nyembah sama Allah, berdoa nggak berdoa sama Allah, tetap aja kita dikasih. Tapi kalau kita ngasih ke orang, meskipun kita punya gelar sebagai orang yang dermawan, kan kadang-kadang kita ngasih orang juga pilih-pilih kan, nggak semua orang kita kasih. Sedangkan Allah nggak seperti itu. Nah, maksudnya begitu ya, bahwa meskipun manusia ada beberapa sifat yang sama dengan sifatnya Allah, tapi sama sekali itu tidak sama sekali tidak mirip dengan sifatnya Allah. Itu maksudnya begitu. Ya, kayak nanti misalnya gini, kita kan maha melihat, Allah maha melihat, berarti kita sama-sama melihat nih. Ya, siapa lagi tuh? Macam-macam lah itu. Allah maha mengetahui, saya juga maha mengetahui, berarti kita sama-sama mengetahui nih. Berarti kalau gitu ya udah saya jadi Tuhan aja kalau gitu. Kan saya punya sifat yang sama sama Tuhan. Wah, itu lebih ngaco tuh. Tuhan maha melihat nggak? Iya, saya juga mau melihat. Tuhan maha menyaksikan? Iya, saya juga mau menyaksikan. Nah, Tuhan maha mengetahui? Iya, saya juga mau mengetahui. Nah, kalau gitu berarti saya sama kayak Tuhan? Ya, enggak juga. Salah kalau pikirannya seperti itu. Nah, maksudnya begitu ya. Meskipun kita punya sifat, tapi sifat kita berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaisat sifatuhu muta'addidatan min jinsi wahidin ka qudrataini au iradataini. Walaisat dan tidaklah Walaisat dan tidaklah sifatuhu, sifat-sifatnya Allah. Walaisat dan tidaklah sifatuhu, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala muta'addidatan. Berbilang atau bersusun. Ya, berbilang, muta'addidatan, berbilang
min jinsi wahidin, dari jenis yang satu. Min jinsin wahidin, dari jenis yang satu. Kakudrataini, seperti dua kehendak. Kakudrataini, seperti dua kehendak. Au irodataini, atau dua irodah. Nanti irodah ada penjelasannya. Kakudrataini, seperti dua kehendak. Au irodataini, atau dua irodah. Wawahidatul af'ali maknaha. Wawahidatul af'ali, dan apa? Kesatuan al-af'al, perbuatan-perbuatan. Keesaan dalam perbuatan, kalau bahasanya, bahasa sederhananya gitu. Kalau tadi keesaan dalam sifat, yang kedua adalah keesaan dalam perbuatan. Mudahnya begitu. Kalau wahidatul sifat tadi itu keesaan dalam sifat, kalau wahidatul af'al keesaan dalam perbuatan. Maknanya adalah annahu laisa li ahadin, bahwasannya laisa li ahadin, laisa tidaklah, li ahadin, bagi seseorang, li ahadin, bagi seseorang, ghairihi ta'ala, selain Allah ta'ala, ghairihi, selain Allah ta'ala, fi'lun minal af'ali, fi'lun memiliki perbuatan, minal af'ali, dari perbuatan-perbuatan Allah, dari perbuatan-perbuatannya. Maksudnya apa? Bahwa keesaan Allah dalam perbuatan itu maksudnya, meskipun manusia bisa berbuat sesuatu, tapi perbuatannya manusia itu nggak sama dengan perbuatannya Allah. Manusia itu bisa menciptakan sesuatu nggak? Bisa. Apa yang diciptakan sama manusia? Banyak. Baju, makanan, pakaian, rumah, macam-macam, kan gitu. Barang-barang dan lain sebagainya. Tapi meskipun manusia bisa menciptakan sesuatu, tapi beda nggak antara apa yang diciptakan sama manusia dengan apa yang diciptakan sama Allah? Beda. Ya. Nah, makanya dalam Quran surat Al-Baqarah itu, Allah itu pernah membuat sebuah perumpamaan, yang mana perumpamaan itu pernah diolok-olok sama orang-orang kafir. Apa perumpamaan yang Allah berikan dalam Quran Al-Baqarah itu, surat Al-Baqarah, yaitu ba'udoh, perumpamaan nyamuk. Dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Ba'udotam, itu loh. Saya lupa tuh ayat berapa itu, 36 kalau nggak salah. Baqarah 36 itu. Nah, Allah membuat perumpamaan kepada orang-orang kafir itu berupa hewan nyamuk. Nah, orang-orang kafir itu ya heran, ini maksudnya Muhammad apa sih? Masa Quran
yang diturunkan sama Tuhannya ngasih perumpamaan kok hewan kok nyamuk. Kenapa nggak yang lebih gede aja? Gajah gitu, atau yang lebih keren misalnya, hewan apalah gitu. Kenapa harus nyamuk? Tapi ternyata ya secara logika perumpamaan bahwa Allah itu bisa menciptakan seekor nyamuk itu keren. Kenapa keren? Karena misalkan gini, nyamuk yang sekarang ada ini, ya yang setiap hari kita tepok ini tuh nyamuk, ya kira-kira manusia itu kalau disuruh bikin patung nyamuk bisa nggak? Bisa nggak? Bisa mungkin, tapi detailnya bisa kayak nyamuk nggak? Nggak mungkin kan? Lah iya, lo nyamuk sekecil itu bisa diciptakan sama Allah. Udah nyamuk sekecil itu, nyamuk juga punya organ gitu loh. Kurang kecil apa itu organnya itu. Dan udah gitu nyamuk juga kawin gitu. Dan juga bertelur. Nah, kurang kecil apa telur nyamuk itu kan? Ada semacam-macam gitu. Udah gitu yang namanya nyamuk itu ada jantan, ada betina. Sudah pasti punya alat kelamin kan gitu. Sekecil apa tuh kemudian alat kelaminnya kan gitu. Nah, artinya apa? Ketika Allah membuat perumpamaan seperti ba'udoh, seperti nyamuk, itu dalam arti Allah ingin mengolok-olok orang kafir gitu bahwa, yo kalau kamu canggih, ya kalau Tuhanmu canggih, suruh aja nyiptain nyamuk. Lo kamu sendirinya nggak bisa nyiptain nyamuk gitu. Kamu bikin patung nyamuk aja nggak bisa, sedetail itu loh. Saya bisa loh menciptakan nyamuk kan gitu. Nah, maksudnya begitu. Nah, artinya wahidatul af'al tadi adalah keesaan dalam perbuatan tadi maksudnya, meskipun kita punya perbuatan untuk melakukan sesuatu, tapi perbuatan kita itu berbeda dengan perbuatannya Allah. Kita bisa menciptakan sesuatu, bisa. Tapi apa yang kita ciptakan berbeda dari apa yang diciptakan oleh Allah. Maknanya begitu. Ya. Eh, jadi meskipun kamu bisa ngelakuin apapun, tetap aja nggak akan pernah bisa menandingi Allah. Ya sama kan, itu kan ini kan bantahan buat siapa? Bantahan buat Firaun kan? Lah iya, Firaun kan bisa ngelakuin apapun kan. Firaun bisa mematikan orang nggak? Bisa. Firaun bisa menghidupkan orang? Bisa. Dengan cara apa? Ya dibiarin hidup, jangan dimatiin kan gitu. Nah, kan gitu. Artinya Firaun bisa melakukan apapun pada saat itu. Lalu kemudian dengan hal itu Firaun lalu mengaku menjadi Tuhan. Tapi tetap bahwa Firaun itu makhluk, sesuatu yang diciptakan sama Allah. Meskipun makhluk itu bisa berbuat sesuatu, tapi perbuatannya berbeda dengan penciptanya. Maksudnya begitu. Cina itu kan sering bikin barang KW, ya. Orang Cina misalkan suruh bikin handphone iPhone misalnya. iPhone kan dari mana? Amerika kan. Nah, orang Cina suruh bikin iPhone. Kira-kira bisa mirip gak dengan iPhone aslinya? Gak mungkin. Nggak mungkin bisa mirip lah. Ya. Kecuali dia tahu komponen-komponennya. Tapi kalau kemudian cuman dikasih doang nih, iPhone nih, coba ente bikin. Bisa bikin, tapi mirip nggak? Nggak mungkin. Kan gitu. Ya, artinya tadi tuh bahwa meskipun kemudian Allah berkehendak, kita juga berkehendak, Allah bisa berbuat, kita juga bisa berbuat, tapi perbuatan kita berbeda dengan perbuatannya Allah. Kita dibatasi dengan sesuatu. Kalau Allah kan nggak dibatasi dengan sesuatu. Ya, kalau kita ada limitasinya. Maksudnya begitu. Fallahu khaliqu kulli syai'in. Fallahu maka Allah. Fallahu maka Allah adalah khaliqu, adalah pencipta. Fallahu maka Allah adalah khaliqu, pencipta. Kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu. Kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu. Terus orang nanya, kalau gitu Allah bisa nggak nyiptain HP? Allah bisa nggak nyiptain pulsa? Allah bisa nggak nyiptain laptop? Iya, yang begitu-begitu jangan ditanyain lah kan gitu. Ya, iya. Berarti kalau gitu Allah nggak kuasa dong. Buktinya nggak bisa nyiptain handphone, buktinya nggak bisa nyiptain laptop. Kan ada aja kan orang nanya gitu kan iseng kan. Saya bisa nih bikin nasi goreng, Allah bisa nggak bikin nasi goreng? Wah, lebih konyol aja kalau begitu. Ya. Nah,
Karena Allah khaliqu kulli syai' kan, pencipta segala sesuatu. Berarti bisa dong nyiptain itu. Ya jangankan nasi goreng. Anda yang membuat nasi goreng aja bisa diciptain sama Allah kan gitu. Ya kan? Iya. Itu kan sama aja kayak pertanyaan duluan mana ayam sama telur kan gitu. Ayam dari mana? Telur. Telur dari mana? Ayam. Terus duluan mana? Nah, gitu. Pasti Allah menciptakan sesuatu yang besar dulu kan gitu. Sesuatu yang menjadi sebab kan gitu. Nah, iya. Kamu bisa bikin nasi goreng sebabnya apa? Kamu hidup kan? Kamu ada kan? Makanya bisa bikin nasi goreng. Nah, iya. Jangan kan bikin nasi goreng, mau nyiptain kamu dari nggak ada menjadi ada aja Allah bisa kan gitu. Nah, wa mubdi'u kulli syai'. Wa mubdi'u dan membuat. Wa mubdi'u dan membuat. Wa mubdi'u dan membuat kulli syai'in tiap sesuatu. Wa mubdi'u dan membuat kulli syai'in tiap sesuatu. Fahuwa maka Allah Ta'ala fahuwa Ta'ala maka Allah Ta'ala mustaqillun. Apa itu mustaqillun? Mustaqillun itu tidak bergantung dengan siapapun. Ya, itu namanya mustaqillun. Tidak bergantung dengan siapapun. Fahuwa ta'ala maka Allah ta'ala mustaqillun tidak bergantung dengan siapapun. Bil ijadi di dalam mewujudkan, bil ijadi dalam mewujudkan, wal ibda'i dan membuat sesuatu. Ya, fahuwa ta'ala maka Allah ta'ala mustaqilun tidak bergantung dengan siapapun, bil ijadi di dalam mewujudkan, wal ibda'i dan membuat sesuatu. Beda sama kita kan, kamu bisa membuat sesuatu ada campur tangan orang nggak ada. Kamu bisa membuat sesuatu ada pengaruh dari orang nggak ada bantuan dari orang nggak ada, itu pasti. Tapi kalau Allah menciptakan apapun tidak dengan bantuan siapapun, karena Allah itu mustaqil, tidak bergantung dengan ya siapapun lah gitu. Ya, nggak ada andil sesuatu selain Allah dalam penciptaan segala sesuatu. Maknanya begitu. Ya. Terus kalau gitu buat apa ada malaikat? Malaikat kan pesuruh-pesuruhnya Allah. Berarti Allah perlu ditolong. Berarti kalau gitu Allah lemah. Nah, ada pertanyaan gitu kan. Ya. Ya justru karena Allah Maha Kuasa maka dia bisa memerintahkan siapapun kan gitu. Iya. Kamu kalau punya duit enak aja kan nyuruh orang kan? Nah, iya. Kalau kamu punya kuasa enak aja nyuruh orang kan? Nah, iya. Kamu punya duit nih mau makan gampang tinggal apa? Buka HP, buka GoFood, pesen, rebahan sambil nonton handphone tiba-tiba datang makanannya kan gitu. Tapi kalau kamu nggak punya duit, apa yang terjadi? Mau makan kudu usaha dulu kan? Lah iya. Minimal masak dulu lah ini itu segala macem. Kalau pas tiba-tiba apa gasnya habis kamu ke warung dulu lah beli gas. Kalau effort macam-macam. Tapi kalau punya duit gampang kan? Iya. Bukan berarti kamu kemudian nggak mampu. Mampu kenapa? Ya, karena saya bisa aja jalan beli makanan, tapi justru karena saya punya kuasa, saya bisa pesan lewat GoFood kan gitu. Ya sama, Allah juga begitu. Artinya apa ya? Allah itu ketika menyuruh malaikat untuk ini, untuk itu segala macam, ada yang mengatur hujan, ada yang mengatur ini itu segala macam. Itu bukan menandakan Allah terlemah, tapi justru sebaliknya itu menandakan bahwa Allah Maha Kuasa sehingga dia bisa menyuruh siapapun kan gitu. Nah, gitu ya maknanya. Allah Ta'ala subhanahu wa Allah wahidul qahar, surat Az-Zumar tuh. Ya, maha suci Allah, dialah Allah yang al-wahidul qahar, yang maha esa, dan al-qahar, yang maha perkasa. Ya. Nah, di ayat ini tuh ada yang menarik ayatnya tuh.
Ini tuh yang qala ta'ala kul huwa law kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Ada kan tuh surat Al-Anbiya tuh ayat 22. Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Seandainya kana fihima ada fihima di dalam langit dan juga bumi alihatun Tuhan-Tuhan illallahu selain daripada Allah la fasadata, maka pasti sudah hancur. Artinya apa? Seandainya di alam semesta ini ada Tuhan selain Allah, ya banyak Tuhan, itu sudah pasti hancur. Kenapa? Kalau banyak Tuhan, pasti masing-masing Tuhan punya kehendak yang beda-beda. Yang ini pengen nyiptain langit, yang itu nggak pengen nyiptain langit. Yang ini pengen nyiptain bumi, yang itu pengen nyiptain macam-macam, kan gitu. Ya, artinya apa? Ketika banyak Tuhan, pasti akan ada persengketaan antara masing-masing Tuhan tersebut. Nah, itu logika itu yang dipakai sama Rasulullah ketika apa ya? Mengajak berpikir orang-orang kafir Quraisy pada saat itu kan. Mereka memvisualkan Tuhan dalam bentuk berhala yang banyak kan. Ada berhala Lata, Uzza, Hubbal, Manna dan macam-macam. Ratusan berhala. Lalu Nabi Muhammad kan logikanya sederhana, yaitu ini, laukana fi ma'alihatun illallah la fasadata. Ya kalau kamu menyembah Tuhanmu banyak, ya udah, umpamain gini aja. Kamu budak, terus kamu punya tuan 10, punya majikan 10, bingung nggak kamu? Orang-orang kafir pasti bingung lah. Yang tuan ini, majikan ini pengennya begini, yang majikan itu pengennya begitu, macam-macam gitu. Artinya apa? Mustahil bahwa di alam semesta ini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Udah ngantuk kan? Ya kan? Udah pada ngantuk kan? Habis ini ngulik seharian ngantuk. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habib huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli habli minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa aballigh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.